Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara semuanya? Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dan melalui semuanya dengan baik. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa banyak orang yang hidupnya sudah berhasil secara materi dan terkenal, terjerumus dalam kecanduan narkoba, perselingkuhan dan korupsi? Jawabannya adalah karena mereka tidak puas dengan keadaan hidupnya dan karena mereka belum menemukan sumber kepuasan yang sejati. Kepuasan hidup seringkali dihubungkan dengan pekerjaan, gaji, keadaan keluarga atau rumah tangga, komunitas, pertemanan, kondisi kesehatan dan sebagainya. Tapi ternyata saudara, dalam realita tidak selalu seperti itu. Buktinya adalah ada orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang bagus dan gaji yang tinggi, yang masih saja merasa tidak puas dalam hidupnya, sehingga mereka mencari-cari kepuasan dengan berbagai cara. Ada orang-orang yang sudah meraih suatu pencapaian yang diidamkan banyak orang, tapi tetap hatinya belum terpuaskan, dan malah merasa kosong, sehingga mencari pelarian ke berbagai aktivitas yang tidak baik. Kepuasan yang berdasarkan kepada hal-hal lahiriah bukanlah kepuasan yang benar-benar sejati. Sebab bila faktor-faktor itu dihilangkan atau tidak bisa kita capai, maka kita menjadi kecewa dengan keadaan hidup. Perlu kita sadari saudara bahwa mencari kepuasan dari hal materi dan berbagai hal di dunia ini hanyalah ibarat usaha mengejar atau menjaring angin. Kita tidak akan pernah mencapai suatu titik di mana kita merasa puas. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kepada kita kepuasan yang sejati itu. Saudara dan saya, kita semua didesain sedemikian rupa, sehingga hati kita hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan secara menyeluruh. Dalam Mazmur 107 ayat 8 dan 9 ini dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ini berbicara tentang ungkapan dan nyanyian syukur orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita membaca di sini ada satu hal, yaitu bahwa Tuhan memuaskan jiwa yang haus dan mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Inilah saudara yang kita alami di dalam Tuhan, yaitu jiwa kita dipuaskan. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pribadi yang dapat membuat kita merasa puas dan bahagia dalam hidup ini. Tuhan merupakan faktor penentu yang utama dari kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 35, di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa jiwa yang lapar dan haus hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Bagaimana caranya kita mengalami kepuasan jiwa itu, saudara? Di dalam ayat ini jelas ada dua unsur saudara yang harus kita lakukan, yaitu datang pada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kepuasan sejati
hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan, kebaikan, kedamaian, kebahagiaan dan kepuasan yang sejati yang kita cari. Datanglah pada Tuhan Yesus, percayalah kepadanya. Dialah sumber segalanya bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami semua bahwa kepuasan yang ada di dunia ini bukanlah kepuasan yang sejati. Berbagai perkara materi dan lahiriah dan segala hal lainnya yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan kepuasan bagi jiwa kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat memenuhi segala rasa haus dan lapar jiwa kami. Kami datang kepadamu saat ini dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali salah dalam pemikiran kami. Kami mencari kepuasan dan kebahagiaan dengan berbagai cara di luar Tuhan. Padahal di dalam Engkaulah ya Tuhan, ada kepuasan, ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berbahagia di dalam Engkau. Engkau Tuhan sudah menebus kami dari dosa dan penghukuman dan memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami saat ini, apapun situasi yang kami alami, kami tetap dapat puas dan berbahagia oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita, mengalami kebahagiaan dan kepuasan di dalam Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berkati kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam berbagai masalah persoalan, yang sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, nyatakan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, apapun pergumulan kami percaya Tuhan Engkau tahu dan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, dan Engkau memberikan kami pertolongan yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.